Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, tidak terasa pada tanggal 15 Oktober sampai 29 Oktober waktunya kita untuk melakukan proses penguploadan penelitian ataupun PKM. Tentu banyak persyaratan yang harus kita ikuti pada tahun ini. Ada beberapa persyaratan, salah satunya adalah buku ajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang tergolong klaster binaan, tentu masih bisa berlapang dada, berbahagia karena PDP bisa untuk dimasukkan. Cuma bagi yang klaster sudah madya ataupun klaster sudah mandiri, tentu harus mulai berpikir mensiasati bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam skim-skim yang ada, terutama di kompetitif nasional. Skim yang kita lihat ada salah satunya yaitu terapan. Skim terapan itu persyaratannya salah satunya adalah HAKI, hak kekayaan intelektual. HAKI di sini ada 3 jenisnya. Ada ciptaan, ada paten, ada merek. Nah, untuk yang ciptaan sekilas kita berikan informasi bahwa ciptaan itu jurnal, buku boleh dimasukkan. Kemudian untuk ciptaan juga program komputer ataupun alat boleh dimasukkan. Dengan waktu bertahannya satu hak ciptaan itu untuk yang terbaru saat ini berkisar 50 tahun. Cuma menurut saran saya lebih baik ke aplikasi berupa program komputer ataupun berupa alat, prototipe dan model yang kita hakikan. Kenapa begitu? Karena pada buku itu sudah ada pengamanannya di ISBN atau disebut dengan International Standard Book Number. Jadi saya rasa mungkin lebih baik untuk ke program komputer ataupun alat. Kemudian Bapak Ibu, untuk paten itu bertahan hingga 20 tahun. Nah, dan merek. Jadi ada 3 haki itu, ada paten, ada ciptaan, ada merek. Begitu juga dengan jurnal. Saya sarankan karena jurnal juga sudah ada ISSN, lebih baik kita arahkan ke alat ataupun aplikasi. Sehingga untuk kontribusinya lebih bagus. Nah, itu sekilas tentang haki. Nah, kemudian kita fokuskan lagi mengerucut ke buku. Nah, ini ternyata buku itu tidak hanya sumber bacaan, tapi menjadi syarat juga untuk penelitian tahun ini. Terutama buku penelitian yang berupa aturan baru di dalam penelitian, skema penelitian pada tahun ini, ya, seperti penelitian kompetitif nasional selain PDP, contoh penelitian terapan, penelitian pengembangan dan seterusnya. Nah, itu harus ada syaratnya buku. Buku yang seperti apa? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu perbedaannya. Jadi ada namanya buku ajar, ada namanya monograf, dan ada namanya referensi atau referensi. Kita bedah dulu. Buku ajar itu bersumber dari jurnal-jurnal. Ingat ya Bu, kata kuncinya Bapak Ibu, sumber. Bersumber dari jurnal, bersumber dari buku-buku yang bisa kita adopsi. Nah,
Gunanya apa? Sebagai bahan ajar kepada mahasiswa. Nah, di dalam buku ajar Bapak Ibu juga harus kita lihat juga atau kita tekankan bahwa tidak hanya teoritis, tapi juga harus ada lembar kerja atau lembar latihan. Nah, itu seperti itu. Jadi harus ada penugasan juga di dalam buku ajar. Ini tidak hanya teoritis saja. Nah, tidak hanya mengadopsi. Tapi saya garis bawahi, mengadopsi ini bukan berarti kita mencontoh. Bukan artinya kita plagiat. Mengadopsi di sini adalah masukkan nanti sitasi-sitasi atau referensi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita baca ke dalam daftar pustaka, agar kita nanti tidak terkena plagiat, plagiarisme. Nah, kemudian jangan lupa berikan nanti tugas-tugas seperti yang saya bikin ini. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ada multimedia interaktif chapter 14. Nah, sini ada penugasan untuk mahasiswa. Nah, ini contohnya bagian belakang. Nah, ini merupakan buku ajar. Atau disebut juga dengan buku bahan ajar. Kemudian, nah ini juga termasuk ke dalam buku ajar. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, manajemen. Nah, ini juga ada bahan-bahan, kemudian juga ada yang namanya tugas. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Next, selanjutnya kita akan beralih ke monograf. Apa itu monograf? Nah, monograf ini berasal dari hasil penelitian kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah membuat suatu penelitian, sebagai syarat Bapak Ibu harus membuat sebuah buku untuk memenuhi persyaratan di dalam penguploadan penelitian. Nah, ini adalah contoh monograf. Nah, bisa kita lihat, ini ada satu monograf penelitian pada tahun 2018 ya. 2018 tentang penyakit autoimun, imunitas tubuh. Nah, ini dia. Jadi hasil dari penelitian. Nah, monograf itu bukan laporan penelitian yang Bapak Ibu buat lalu Bapak Ibu copy pastekan ke dalam sini, tidak. Nah, itu jangan salah persepsi pula. Laporan penelitian Bapak Ibu. Kalau misal laporan penelitian Bapak Ibu masukkan ke sini, plagiat juga jatuhnya. Nah, tidak bisa. Jadi kalau laporan penelitian itu tidak boleh nantinya, maksudnya dimasukkan full version ke dalam ini. Jangan. Tapi tentu kaidah bahasa kata-katanya kita rubah. Nah, jangan dimasukkan ke dalam buku ini. Nah, tapi hasil dari penelitian yang sudah kita buat, contoh seperti aplikasi, ya, itu kita masukkan ke sini. Nah, kemudian proses algoritmanya kita masukkan ke sini. Penjabaran lebih lanjut tentang algoritma yang kita gunakan, masukkan di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah ini juga contoh monograf. Dan ini juga contoh monograf. Jadi saya alhamdulillah dapat 3 monograf. Nah, jadi untuk persyaratan untuk skim terapan sebenarnya sudah bisa. Jadi Bapak Ibu saya motivasi nih. Nah, untuk penerbit Bapak Ibu, penerbit, ini harus kita perhatikan juga. Nah, jangan sampai salah penerbit. Ya. Monograf itu boleh diterbitkan dengan anggota IKPI. Nah, IKPI Bapak Ibu. Nah, ini saya khawatir ini nanti takutnya tahun depan nih Bapak Ibu ya. Mana tahu di monograf ini pakai penulis pertama nanti. Nah, jadi harus penulis pertama punya 3 buku. Nah, itu. Jadi saya pun sudah melakukan antisipasi mulai dari tahun 2015. Saya harapkan Bapak Ibu juga seperti itu. Ada antisipasi lebih dini. Nah, monograf ini diterbitkan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu. Contoh, saya di sini menggunakan penerbit UR Press.
Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, bukan saya mempromosikan, tidak, tapi mencontohkan. Ini ada UR Press. UR Press itu dari Universitas Riau. Kemudian ada juga Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada juga Universitas Abdurrab kalau untuk Riau. Nah, itu ada juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh nanti menerbitkan melalui palang perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian harus terdaftar di IKPI. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti harus ada yang namanya ISBN. Nah, ini yang saya bilang tadi ISBN. International Standard Book Number. Nah, ISBN ini dapat kita lihat secara online Bapak Ibu. Nah, kalau di artificial intelligence ya, contohnya monografnya. Nah, itu yang kita masukkan apa saja? Nah, contoh algoritma yang kita gunakan, saya ulang lagi. Yang kedua, bagaimana metode dalam satu kita melakukan proses runut penelitian. Nah, kemudian aplikasi yang kita gunakan, baik itu untuk pelatihan ataupun pengujian. Nah, kemudian teknik measurement atau pengukurannya nanti, keberhasilan dari penelitian yang sudah kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk itu ini merupakan syarat, salah satu syarat ya Bapak Ibu ya, bukan syarat apa ya. Jadi salah satu syarat boleh pakai haki ataupun boleh kita punya buku 3 monograf atau 3 bahan ajar hasil dari penelitian kita. Cuma saya sarankan biar aman gunakanlah monograf. Monograf ini dia berseri Bapak Ibu. Jadi ada seri pertama, seri kedua, seri ketiga, tergantung penelitian kita. Jadi tentu berdasarkan juga dari pemetaan penelitian Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pada aturan baru ya, pada buku ke-13. Pada aturan baru pada buku ke-13, Panduan Penelitian edisi ke-13, Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi ke-13 tahun 2020, Direktorat Riset. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan penelitian ini ya, pada TKT tingkat kesiapan dan teknologi dan seterusnya, mungkin nanti ada selanjutnya untuk waktu selanjutnya. Jadi memang harus menghasilkan prinsip dasar dan dari teknologi, formulasi konsep dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu proposalnya masuk dan diterima semua, lolos. Mudah-mudahan proposal kita semuanya lancar, lolos dan diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.